Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 222-020386-0202-086, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai kesalahan berpikir, penyebab kesalahan berpikir yang terjadi dalam lingkungan pertemanan, keluarga, dan media sosial, dan adapun landasan teori tentang penyebab terjadinya kesalahan berpikir tersebut. Yang pertama itu, penyebab kesalahan berpikir yang terjadi dalam lingkungan pertemanan. Kesalahan berpikir dalam lingkungan pertemanan sering disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan dinamika sosial, emosi, perspektif pribadi. Beberapa penyebab umumnya, yang pertama itu pengaruh sosial. Tekanan untuk sesuai dengan kelompok atau groupthink bisa menyebabkan individu menyesuaikan pendapat mereka agar tidak terisolasi dari kelompok. Hal ini bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis dan memunculkan kesalahan dalam penilaian. Yang kedua, emosi berlebihan. Ketika emosi seperti kemarahan, kecemburuan, atau ketakutan terlibat dalam interaksi dengan teman, hal ini bisa mengganggu logika dan akal sehat. Keputusan yang diambil dalam kondisi emosional seringkali keliru dan tidak rasional. Yang ketiga, pengaruh sosial atau kekuatan, power dynamic. Dalam beberapa pertemanan, salah satu individu mungkin memiliki pengaruh lebih besar atau dianggap lebih berpengalaman. Hal ini bisa menyebabkan orang lain dalam kelompok merasa tertekan untuk mengikuti atau menyetujui pendapat tersebut tanpa menganalisis secara kritis. Yang terakhir, proyeksi psikologis. Seseorang bisa memproyeksikan perasaan atau ketakutannya sendiri ke teman-temannya sehingga menganggap bahwa orang lain memiliki perasaan atau niat yang sebenarnya hanya ada dalam pikiran mereka sendiri. Kesalahan berpikir ini bisa diperbaiki dengan meningkatkan kesadaran diri, keterbukaan terhadap sudut pandang orang lain, serta komunikasi yang jujur serta terbuka dalam lingkungan pertemanan. Yang kedua, deskripsikan apa penyebab kesalahan berpikir yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Kesalahan berpikir dalam lingkungan keluarga dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk dinamika emosional, pola komunikasi, dan hubungan kekuasaan dalam keluarga. Berikut ada beberapa penyebab umum dalam kesalahan berpikir dalam konteks keluarga. Yang pertama, tradisi dan nilai keluarga. Tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa menghambat berpikir kritis. Keluarga sering kali cenderung mempertahankan cara berpikir yang sudah ada dan menolak ide-ide baru yang mungkin lebih rasional dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Dalam lingkungan keluarga, komunikasi yang buruk atau tidak jelas bisa menyebabkan kesalahan yang berujung pada kesalahan berpikir. Misalnya, pesan yang disampaikan secara implisit atau dengan asumsi bahwa anggota keluarga lain harus tahu, seringkali tidak dipahami dengan benar. Yang kedua, harapan yang tidak realistis. Orang tua, pasangan, atau saudara bisa memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap anggota keluarga lain. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, mereka mungkin membuat asumsi atau penilaian yang salah tentang alasan di balik kegagalan tersebut, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau kendala yang ada. Selanjutnya, pengulangan pola lama atau repetition of old pattern. Kesalahan berpikir dalam keluarga seringkali terjadi karena pola interaksi lama yang tidak pernah dievaluasi ulang. Misalnya, seseorang mungkin terus berpikir bahwa saudara mereka selalu egois berdasarkan pengalaman masa kecil, meskipun perilaku tersebut sudah berubah. Yang selanjutnya, kesalahan atribusi. Dalam keluarga,
Seringkali ada kecenderungan untuk mengatribusi perilaku negatif anggota keluarga pada karakter untuk kepribadian mereka. Misalnya, dia memang pemalas, sementara orang luar perilaku serupa lebih sering dikaitkan dengan asumsi eksternal. Misalnya, dia kelelahan. Kesalahan ini bisa menghambat empati dan pemahaman di antara anggota keluarga. Untuk mengurangi kesalahan berpikir dalam keluarga, penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, menjaga keterbukaan terhadap perspektif anggota keluarga lain, serta mengevaluasi pola dan asumsi yang sudah lama terbentuk. Selanjutnya, penyebab kesalahan berpikir yang terjadi dalam lingkungan media sosial. Kesalahan berpikir dalam lingkungan media sosial sering dipicu oleh karakteristik unik platform tersebut yang mempengaruhi cara kita memproses informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut beberapa penyebab utama kesalahan berpikir di media sosial. Yang pertama, filter, bubble, and algoritma. Algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan minat pengguna yang mengarah pada filter bubble. Hal ini mempersempit perspektif dan membuat pengguna hanya terpapar pada sudut pandang yang mendukung pandangan mereka, sehingga memperkuat bias konfirmasi dan menghalangi berpikir kritis. Yang kedua, bias konfirmasi atau confirmation bias. Di media sosial, pengguna cenderung lebih mudah menemukan dan berinteraksi dengan informasi yang mendukung keyakinan atau pendapat mereka, sementara mengabaikan atau memfilter informasi yang bertentangan. Ini dapat memperkuat kesalahan berpikir karena orang tidak mengeksplorasi sudut pandang yang beragam. Yang ketiga, FOMO atau Fear of Missing Out. Media sosial sering menimbulkan perasaan takut ketinggalan sesuatu atau istilahnya itu FOMO. Ini dapat membuat pengguna terburu-buru dalam menyerap informasi atau mengambil kesimpulan tanpa memeriksa kebenarannya hanya karena takut ketinggalan tren atau pembicaraan terkini. Selanjutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran hoaks atau informasi yang tidak diverifikasi. Kecepatan penyebaran informasi yang tinggi seringkali membuat orang salah paham atau membuat orang tidak sempat melakukan pengecekan fakta, sehingga memunculkan kesalahan berpikir atau pemahaman yang keliru. Selanjutnya, pengaruh emosi yang berlebihan. Media sosial cenderung memicu reaksi emosional yang kuat, terutama ketika berhadapan dengan topik kontroversial. Emosi seperti marah, takut, atau kecemasan dapat mengaburkan kemampuan berpikir rasional, sehingga keputusan atau kesimpulan diambil berdasarkan emosi, bukan fakta. Selanjutnya, sederhananya kompleksitas. Media sosial sering mendorong konten yang singkat dan mudah dicerna, seperti meme atau tweet yang hanya beberapa karakter. Kompleksitas suatu masalah sering disederhanakan sehingga mengarah pada kesimpulannya salah atau generalisasi yang berlebihan. Untuk mengatasi kesalahan berpikir di media sosial, pengguna perlu lebih kritis dalam memproses informasi, melakukan pengecekan fakta, terbuka dalam perspektif yang berbeda, dan menghindari reaksi emosional yang berlebihan dalam menilai suatu isu atau berita. Adapun landasan teori tentang penyebab terjadinya kesalahan berpikir tersebut, kesalahan berpikir atau kognitif bias adalah fenomena yang dimana individu melakukan penyimpangan sistematis dari logika dan rasionalitas dalam pemrosesan informasi. Beberapa teori yang mendasar terjadinya kesalahan berpikir ini berasal dari kajian psikologi kognitif.
Salah satu teori yang menunjuk adalah teori keterbatasan kognitif atau teori dual process thinking. Yang pertama itu teori keterbatasan kognitif. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kapasitas kognitif yang terbatas dalam memproses informasi, terutama dalam situasi yang kompleks atau ketika dihadapkan pada banyak informasi. Ketika kapasitas ini terbebani, individu lebih rentan melakukan kesalahan berpikir karena mereka cenderung menggunakan jalan pintas mental atau yang disebut dengan heuristik untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Dalam teori ini, Daniel Kahneman dan Amos Tversky tahun 1974 mengidentifikasikan berbagai bentuk heuristik yang sering menyebabkan kesalahan berpikir, seperti orang cenderung terlalu bergantung pada informasi awal yang mereka peroleh ketika membuat keputusan. Orang cenderung menilai probabilitas suatu kejadian berdasarkan kemudahan informasi tersebut diingat, bukan berdasarkan data objektif. Orang sering membuat kesalahan dalam menganggap sesuatu lebih mungkin karena jika tampaknya mewakili atau menyerupai sesuatu yang kita kenal tanpa mempertimbangkan faktor statistik. Yang kedua itu teori dual process thinking atau sistem 1 dan sistem 2. Teori dual process yang diajukan oleh Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow 2011 menjelaskan bahwa manusia memiliki dua sistem berpikir. Yang pertama, proses berpikir yang cepat, otomatis, emosional, dan intuitif. Sistem ini seringkali digunakan dalam situasi sehari-hari dan ketika kita perlu membuat keputusan cepat. Meskipun efisien, sistem 1 seringkali menyebabkan kesalahan berpikir karena terlalu mengandalkan intuisi dan heuristik. Yang sistem kedua, proses berpikir yang lebih lambat, analitis, dan rasional. Sistem ini memerlukan lebih banyak usaha dan energi kognitif serta digunakan ketika seseorang menghadapi masalah yang lebih kompleks. Meskipun lebih akurat, sistem 2 jarang digunakan dalam situasi sehari-hari karena memerlukan lebih banyak sumber daya mental. Kesalahan berpikir sering terjadi karena individu lebih sering menggunakan sistem 1, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat atau saat mereka telah lelah secara kognitif. Adapun teori ketiga itu teori motivasi sosial dan emosional. Teori ini berpendapat bahwa kesalahan berpikir tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kognitif, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan emosional. Dalam banyak kasus, keputusan yang salah dibuat karena dorongan emosional seperti rasa takut, marah, atau cinta yang memengaruhi perspektif seseorang terhadap suatu masalah. Selain itu, ada dorongan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial atau pandangan kelompok yang dapat mengaburkan logika dan rasionalitas. Kesimpulannya, kesalahan berpikir muncul karena keterbatasan kognitif, penggunaan heuristik, faktor emosional, serta tekanan sosial dan motivasi pribadi. Mengurangi kesalahan berpikir memerlukan kesadaran dan mekanisme kognitif finish menggunakan sistem 2 secara lebih sadar dan peningkatan refleksi serta pemikiran kritis dalam situasi yang kompleks. Baik, itulah tadi pemaparan atau penjelasan dari saya mengenai kesalahan berpikir dan solusinya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.